Om, ini aku juga pengen nanya, teman-teman juga mungkin pada pengen tahu ini karena sekarang kan ini yang Om ngomongin bulan 4 ya, kita ini sekarang di bulan 4 gitu. Ada nggak sih Om kiat-kiat yang bisa kita lakukan gitu untuk menangkal atau kita bisa apa nih sebenarnya untuk orang awam kayak saya gitu? Iya, ini sebenarnya berkaitan juga dengan kebersihan yang pertama ya. Jika kita ingat zaman-zaman dahulu kan di setiap rumah-rumah orang tua ya, di tahun 70-an, di tahun 60-an itu pasti disediakan tempat untuk cuci tangan. Kayak guci atau apa, ya, di air wadah, di depan ya. rumah ya? Iya, sebenarnya di hari ini semuanya itu kan sudah tidak ada, Mas. Ya. Jarang sekali di depan rumah itu ada tempat untuk bersih-bersih. Dan ini memang mengandung sebuah filosofi bahwasanya setiap orang yang dari keluar rumah, entah itu bekerja, sekolah, ada urusan, ada keperluan, pasti akan membawa kotor saat pulang. Dan dihimbau agar kotoran ini yang bersifat medis, non medis, bersifat spiritual ataupun juga bersifat tidak spiritual tapi bersifat metafisika. Secara metafisika itu agar tidak terbawa masuk ke dalam rumah ya. Jadi bisa secara membawa virus, bakteri atau juga membawa makhluk astral yang nempel, debu dan macam-macam. Termasuk amarah, emosi itu juga dibawa dari luar. Jangan sampai dibawa masuk ke rumah, karena rumah ini tempat kita untuk kembali. Itu filosofinya kita sebelum masuk ke rumah ya, harus cuci ya, sehingga kotoran-kotoran ini harus lenyap dahulu, harus dibasuh gitu. Dibasuh dulu, harus terbuang dahulu sebelum kita nanti masuk ke rumah. Ya, tetapi kalau itu aku ingat juga kan sering ngasih tahu kalau misalnya setelah kita beberapa tempat syuting GAD di tempat yang energinya agak besar apa segala macam itu biasanya emang Hao kan sering ingetin kita untuk langsung bersih-bersih. Ya, termasuk ganti baju semua, bahkan sampai pakaian dalam semua harus digantikan karena sebenarnya selain itu membawa debu ataupun bibit penyakit, juga secara energi metafisika yang negatif terbawa, ya biar tidak nempel di badan kita, tidak terbawa sewaktu kita tertidur gitu, Mas. Sehingga saat kita masuk ke rumah itu diharapkan bersih, Mas, tidak membawa apa-apa. Tetapi dewasa ini bahwasanya kalau kita masuk ke rumah itu pasti tempat cuciannya kan di dalam, entah itu di kamar mandi atau di belakang. Dan biasanya kan nggak langsung ke kamar mandi, masuk ke rumah langsung masuk kamar atau ngambil makan atau apa, sehingga kotoran, penyakit atau apa makhluk astral pun itu pasti akan ke bawah, Mas, baru dibersihkan. Ya, ini sebenarnya ada filosofi yang seperti itu yang sudah kita tinggalkan tuh seperti itu sebenarnya. Selain itu apa lagi mungkin ada yang bisa termasuk untuk ini sih, Mas, beberapa yang harus dikonsumsi ya, karena kalau kita melihat virus ini itu kan masa hidupnya kurang lebih 14 hari sampai 15 hari. Memang kita harus menjaga imunitas kita secara kesehatan dan macam-macam dengan mengkonsumsi beberapa ramuan-ramuan tradisional herbal yang sebenarnya beribu-ribu tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu ini dipergunakan untuk memperkuat daya tahan tubuh. Jadi contohnya seperti jahe merah, kemudian ada kunyit, kemudian ada kunyit putih juga, ada beberapa daun-daunan tertentu, serai-serai seperti daun serai dan macam-macam. Karena memang minum-minum yang seperti ini itu yang sudah kita tinggalkan juga. Jadi kita lebih memilih kayak soft drink, herbal gitu ya, terus kemudian kebiasaan hidup yang tidak sehat. Ya seperti harus tidur larut malam, kemudian meminum minuman keras contohnya ya, alkohol atau apa ini, kemudian yang juga mengikis secara imunitas kita. Jadi sebenarnya apa ya, kalau kita bilang memperbaiki pola hidup kita selama ini. Iya, itu juga berpengaruh karena kalau kita lihat zaman dahulu bahwasanya kalau anak-anak itu kan maghrib udah nggak boleh keluar. Udah nggak boleh keluyuran atau apa, dan bermain-main juga yang menggunakan fisik gitu, Mas. Jadi sedikit kita melihat ya bahwasanya dulu kalau main masih semi olahraga lah. Masih jadi ada ngeluarin keringatnya gitu, gerak fisiknya. Gerak fisiknya, dan memang sekarang pola-pola makan dan pola hidup sehat itu sudah ditinggalkan. Udah jarang. Dan mungkin suatu ketika juga permainan tradisional itu sudah nggak ada, Mas. Sudah mainnya sekarang kan gitu. Sekarang main itu ya duduk nongkrong rame, mainnya di HP. Jadi nggak ada ngeluarin keringat atau nggak ada kegiatan fisiknya gitu. Benar-benar. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin? Kalau aku sih mikirnya selain yang disampaikan sama Hao tadi,
Terus termasuk, oh ya satu lagi nih Om, aku pengen nanyain tentang pola berpikir positif itu bener nggak sih Om? Itu maksudnya bener-bener apa sih yang bisa kita rasain dengan kalau misalnya kita berpikir positif? Iya, sebenarnya berpikir positif itu juga meningkatkan secara hormon dalam tubuh, Mas. Jadi termasuk ada yang bilang orang yang kebiasaan makan misal makan berlemak atau apa, tapi orangnya ceria, itu juga otomatis mengikis hal seperti itu. Ya maaf ya, seperti apa ya, beberapa orang di jalanan yang kalau kita temui sedang mengalami gangguan. Ya. ODGJ. Iya, kalau kita lihat kan tidurnya sembarangan, kemudian makan yang sudah basi, maaf ya, kemudian ada yang tidak mengenakan busana. Tetapi justru orang-orang ini sehat. Secara fisiknya. Secara fisik, kenapa? Karena pikirannya itu lempeng, nggak ada sesuatu yang dipikirkan, entah itu berkaitan dengan iri hati, memikirkan tekanan pekerjaan, memikirkan orang lain, ngomongin orang lain atau apa, tidak tertekan dalam pekerjaan juga. Jadi imunitas justru terbangun dari situ, Mas. Oh, salah satunya itu. Salah satunya itu, ya. Jadi kan memang harus close gitu, punya pikiran tuh semuanya dianggap tenang, kemudian pasti ada solusinya lah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang dendam, iri hati, kemudian dengki itu juga berpengaruh. Penyakit hati ya. Dari penyakit hati ini mempengaruhi imunitas juga, dan yang jelas juga mempengaruhi secara rezeki, Mas. Contohnya itu, ya. Dan energi juga ya Om, pastinya Om. Iya, pastinya. Menguras energi, ngapain sih? Maksudnya ya benar juga, ngapain kita mikirin orang lain, terus harus mikirin iri dan cemburu dengan apa yang didapat sama orang lain gitu. Ya, sebenarnya kita juga dalam hal ini berhenti untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain juga. Satu contohnya, dan dikerjakan apa dulu yang menjadi pekerjaanmu saat ini, fokus dulu di situ, itu contohnya demikian. Sip, mungkin gitu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat ya Om, buat teman-teman, dan jangan lupa seperti yang udah Om Ho bilang tadi, terus juga banyak himbauan di luar untuk, ya intinya ini sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing ya Om, balik lagi ke pola hidup kita sendiri untuk hidup bersih, hidup sehat, dan menjaga hati ya Om dan pikiran. Itu. Om Ho, ada yang mau terakhir biasa yang mau ditambahkan? Iya, sebenarnya apa ya? Saya diminta lagi untuk menyampaikan bahwasanya kalau kita ada di Nusantara, kita tetap jangan kehilangan jati diri kita sebagai putra-putri Nusantara ya. Ini kita mewakili semua ya. Jadi kalau kita bilang di Jawa kan wong Jawa jangan nganti ilang Jawa nih. Dalam arti orang Jawa itu jangan sampai kehilang dasar ataupun sebagai dari mana dia berasal sebagai orang Jawa. Kalau kita luas berarti kan Nusantara, Mas. Mungkin Mas Dufa yang terlahir di Sumatera, bagaimana saya yang terlahir di Jawa, bagaimana. Dan ini juga menjadi jati diri bangsa dan negara kita, Mas. Mengingatkan kita kembali untuk jangan sampai kita lupa diri. Iya, itu sih sebenarnya kuncinya ya, dalam artian beberapa pakem-pakem para leluhur kita itu ada baiknya tetap kita ingat, tetap kita jalankan seperti apa. Agama itu adalah kepercayaan kita ya, dalam artian semua kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi jalannya kan pasti berbeda-beda. Lakunya berbeda-beda, budayanya beda-beda. Jadi kita tetap harus menghargai itu semua gitu. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Mungkin itu aja edisi obrolan santai kali ini. Kalau misalnya bermanfaat, ada yang bisa diambil untuk teman-teman, boleh di-share ya Om, dibagikan sebanyak-banyaknya. Terus komen yang positif juga. Benar. Kemudian jangan lupa like, dan tetap untuk yang beberapa sobat Javanika yang belum subscribe. Ya. Jangan lupa subscribe biar kita nanti setelah Lebaran kita 1 juta subscriber. Amin. Dan kita juga berdoa semoga kondisi yang seperti sekarang ini bisa cepat terlalui ya Om ya. Amin. Walaupun intinya sebenarnya seperti yang udah Om mau sampaikan tadi, balik lagi ke diri masing-masing. Mari kita jaga sama-sama, karena ini bukan masalah satu orang, nggak bisa diselesaikan oleh satu orang. Ini semuanya ya kita bareng-bareng lah, semoga bisa cepat selesai lah kondisi yang
ya nggak enak ya, semuanya juga nggak enak ya Om ya, maksudnya Iya. semuanya jadi terhambat. Kasihan juga maksudnya kita ngelihat dunia berjalan tidak seperti semestinya gitu. Iya, iya. Tapi ya mungkin inilah pengingat ya Om. Ya, suatu pengingat sih bahwasanya memang kita ada beberapa hal yang harus diingatkan dalam artian bahwasanya kematian itu dekat dengan kita, Mas. Pertama. Iya. Kalau kita melihat dari apa yang terjadi hari ini, ini saya tambahi lagi ya. Lalu yang kedua, apa yang ada di dunia, entah itu pangkat, jabatan, pekerjaan, uang, atau sementara. Ya. Suatu ketika bisa diminta oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, memang sesibuk apapun kita juga harus dekat dengan keluarga, karena keluarga itu adalah harta yang paling berharga ya. Apapun itu ya, harta yang paling berharga, dan ada banyak sebenarnya sesuatu hal yang bisa kita ambil ya. Ya, tiga ini yang penting menurut saya untuk saat ini gitu. Benar, itu yang harus dijaga banget ya. Harus dijaga ya. Terima kasih yang udah menonton video kita. Ya terakhir lah, sekali lagi jangan lupa share dibagikan, terus like kalau misalnya konten ini disukai, dan komen positif, terus jangan lupa subscribe. Setelah apa, nyalakan lonceng. Ya. Mau ketinggalan kan. Oke. Ya, mungkin akhir kata ya, kita berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara. Ya. Salam terakhir dari kami, Mugi Rahayu Sagung Dumadi.